Bapak Ibu terkasih, anak-anak yang selalu Tuhan kasihi, Shalom, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita bertemu lagi dalam ibadah minggu di tanggal 30 April 2023. Di penghujung bulan ini, satu keyakinan kita, janji Tuhan selalu ya dan amin. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari,
yakin saat kau bertindak, ku menang saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman saat kau menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Menjaga, ku kuat saat kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi, Shalom. Warta Jemaat Majelis Pekerja Kalasis GPM Kota Ambon
Minggu 30 April 2023 pukul 9 waktu Indonesia bagian Timur. Jemaat yang Tuhan Kristus kasihi, selamat pagi, Shalom. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon menyampaikan selamat datang bagi Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak di kebaktian ini, khusus bagi yang baru pertama kali hadir mengikuti kebaktian di Gereja Maranatha. Kami menyambut kehadiran Bapak Ibu, saudara-saudari, anak-anak dengan sukacita. Kami mengucapkan terima kasih kepada jemaat atas seluruh perhatian serta tumpangan untuk pelayanan dan kesaksian di Gereja Maranatha. Kami juga mengucapkan selamat bagi jemaat yang menikmati sukacita HUT kelahiran, HUT pernikahan, dan kebahagiaan lainnya di sepanjang minggu ini. Doa kami, Tuhan Yesus senantiasa memberkati. Selanjutnya, kami mohon perhatian jemaat untuk informasi pelayanan sebagai berikut. Sehubungan dengan pergumulan bersama kita untuk pemulihan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM, maka salah satu bentuknya adalah melalui persembahan khusus yang diberikan oleh jemaat se-GPM. Dalam kaitan dengan itu, maka kami akan melaksanakan persembahan khusus untuk pemulihan Rumah Sakit Sumber Hidup GPM yang direncanakan berlangsung nanti pada hari Minggu 7 Mei 2023 pukul 9 dan pukul 18. Mohon partisipasi Bapak, Ibu, saudara-saudari, jemaat pada waktunya. Untuk kesediaannya kami ucapkan terima kasih, teriring doa. Tuhan Yesus memberkati. Penerimaan kolekta Minggu 23 April 2023 pukul 9 sebesar Rp15.478. Syukur sebesar Rp4.637.000. Persepuluhan sebesar Rp1.465 dan sarana fisik sebesar Rp1.075.000. Penerimaan kolekta Minggu 23 April pukul 18 WIB sebesar Rp9.062.700. Syukur sebesar Rp245. Persepuluhan sebesar Rp1.407 dan sarana fisik sebesar Rp711. Kebaktian Minggu 30 April 2023 saat ini dilayani oleh Pendeta MR Kalakua. Majelis Jemaat yang bertugas adalah Majelis Jemaat GPM Ebenezer. Pembacaan Alkitab dari 2 Korintus 5 ayat 11 sampai dengan 21. Tata kebaktian yang dipergunakan adalah tata kebaktian minggu kelima. Yang mengisi pujian dalam kebaktian ini Saudara Rahel Jamlain dan Diana Letlora. Lagu pasuk pada pelayanan saat ini, nyanyian GPM nomor 37 ayat 1 dan 2. Dan lagu untuk jabat tangan, nyanyian GPM nomor 243 ayat 1 dan 2. Diberitahukan kepada jemaat setelah kebaktian akan dilakukan jabat tangan dengan para pelayan di pintu keluar. Karena itu mohon jemaat menunggu para pelayan mengambil posisi di pintu keluar, baru jemaat menyusul. Demikian warta jemaat Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan bersama kebaktian ini. Shalom. Ambon 30 April 2023. Majelis Pekerja Klasis Kota Ambon. Pendeta NJ Rutumalesi STH Ketua. Pendeta M Takarya MSI Sekretaris. Salam
Jemaat, mari kita tabiskan kebaktian ini. Dalam kasih dan penyertaan-Mu ya Allah, kami mendasari kebaktian minggu kelima dalam persekutuan umat yang beribadah di hari ini. Jadilah dalam tuntunan dan tatanan kasih Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara, kita bermazmur bagi Allah dengan membacakan Mazmur 150 ayat 1 sampai ayat 6 secara berbalasan. Beta akan baca bait ya, tulisan yang ditulis ke kiri dan Bapak Ibu membacakan yang ditulis agak ke kanan. Dalam kebersamaan mari kita memuji Allah dengan bermazmur baginya. Haleluya, pujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Angkat hatimu dengan rasa syukur.
Saudaraku, kita semua menyadari bahwa kita tak luput dari salah dan hilaf yang membuat kita terantuk dalam dosa. Mari tunduk kepala, renungkan semua itu, dan bilanglah kepada Tuhan, mohon pengampunan daripadanya. Kita masuk dalam doa pribadi pengenalan diri. Mengakulah kepada Tuhan dan mohon pengampunan daripadanya. Jemaat berdoalah masing-masing, mohon pengampunan dari Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, lihatlah kami dengan muka kami yang tertunduk, menyadari segala salah, hilaf, dosa yang pernah kami lakukan dalam tutur kata, sikap dan laku yang menyakiti Tuhan dan sesama, bahkan alam ini. Kami minta ampun Tuhan. Umat-Mu tertunduk dan berseru, ampunilah kami Allah dalam Yesus Kristus. Baharuilah hidup kami Tuhan agar kami layak bagi-Mu. Tuntunlah kami
supaya kami terus melangkah bersama Tuhan, supaya kami tahu apa yang harus kami lakukan. Kami berserah Tuhan, dengar kami, terima kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari berdiri jemaat. Dengarlah nasihat hidup baru setelah kita mengaku dosa dan diampuni oleh Allah. Seperti diungkapkan dalam 2 Korintus 5 pada ayat yang ke-17 yang bunyinya begini. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bernyanyi pujilah Tuhanmu. Bernyanyi pujilah Tuhanmu, bersorak pujilah kuasa-Nya, karena kasih-Nya besar kita selamat. Dari hadapannya, akui dosa-dosamu, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Kasihilah sesamamu, kasihilah musuh-musuhmu, karena pengasihan-Nya teladan kita. Bersandarlah pada firman-Nya, berjalan menurut jalan-Nya, bertobat dan berubahlah demi kasih-Nya. Dilepaskannya semua belenggu umat-Nya, dihapuskan semua dosa. Tuhan janjikan hidup yang kekal, Tuhan janjikan surga yang bakal bagi orang percaya karena kasih-Nya. Jemaat yang diberkati Tuhan, di saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terbaca dari Kitab Perjanjian Baru 2 Korintus 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan pembacaan ini kita akan baca secara bersama-sama. Dan sebelumnya kita akan berdoa yang akan dipandu oleh solois. Siapkanlah hatiku, aku mau mendengar sabdamu. Bapa,
berilah Roh Kudus-Mu menuntun hidupku dalam susah dan senang. Siapkanlah hatiku, Bapa, mau menyambut sabdamu. 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 Jemaat kita mulai. Pelayanan untuk pendamaian. Kami tahu apa artinya takut akan Tuhan, karena itu kami berusaha meyakinkan orang bagi Allah hati kami nyata dengan terang, dan aku harap hati kami nyata juga demikian bagi pertimbangan kamu. Dengan ini kami tidak berusaha memuji-muji diri kami sekali lagi kepada kamu, tetapi kami mau memberi kesempatan kepada kamu untuk memegahkan kami, supaya kamu dapat menghadapi orang-orang yang bermegah karena hal-hal lahiriah dan bukan batinnya. Sebab jika kami tidak menguasai diri, hal itu adalah dalam pelayanan Allah, dan jika kami menguasai diri, hal itu adalah untuk kepentingan kamu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus mati untuk semua orang, supaya mereka hidup, tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu, kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudaraku, salah satu unsur liturgi gereja adalah pengampunan dosa. Dan tadi dalam tata kebaktian ini kita sudah mengawalinya dengan membuka diri di hadapan Allah, mengaku segala salah kita,
dan mohon pengampunan dari Allah. Sebab tak satu pun di antara kita yang merasa dirinya benar. Kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Kita adalah orang yang diampuni oleh Allah. Kita adalah orang-orang yang didamaikan oleh Allah. Bayangkan, jika kita diampuni karena satu kesalahan kecil, betapa senangnya, betapa damainya hati ini. Bayangkan jika ada orang yang menyakiti kita dan kita mampu mengampuninya, betapa damainya hati ini. Tidak ada pendamaian tanpa pengampunan. Sesungguhnya itu yang mau dikatakan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus dan kepada kita semua. Sebab pengampunan itu membawa sukacita, pengampunan itu membawa kelegaan, pengampunan itu membawa damai. Dan karena itu biasanya setelah kita mendapat pengampunan dari Allah, kita saling berjabat tangan dan berkata, Shalom, damai sejahtera Allah menyertaimu. Saudara-saudaraku, dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus, Rasul Paulus mengangkat ke depan pengalaman spiritualnya bersama Tuhan. Dia tidak bertepuk dada bahwa dia adalah orang yang baik. Dia tidak bertepuk dada bahwa dia adalah orang yang hebat. Tapi dia membuka diri di hadapan Tuhan dan jemaatnya dan dia berkata, saya bukan orang yang baik. Saya pernah melakukan kejahatan. Saya pernah melakukan penindasan, penganiayaan, menyakiti, menindas, mengecewakan banyak orang. Dan jika Tuhan tidak mengasihiku, mungkin saja saya tidak lagi bisa menikmati hidup ini. Saulus nama aslinya awal sebelum dia bertobat dan menjadi Paulus. Dia menentang Allah, berontak kepada Allah, melakukan berbagai tindakan-tindakan yang menyakiti Allah, menyakiti sesama. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah kepadanya? Allah menjumpainya. Yesus yang bangkit, yang hidup, menyapa dia, Saulus, aku adalah Allah yang engkau aniaya. Allah menjumpainya, menyapanya, memeluknya, mengampuninya, dan membawa dia, mengubah hidupnya menjadi baru. Karena itu Paulus selalu bilang dalam teologinya, dalam surat-suratnya, baik kepada jemaat di Korintus atau di mana beberapa surat yang ia tulis dalam Alkitab Perjanjian Baru. Paulus selalu bilang, bagiku hidupku bukanlah aku lagi. Hidupku yang lama sudah dikuburkan, sudah mati bersama Yesus. Yesus mengasihiku, mengampuniku, mengubah hidupku, membaharuiku. Karena itu bagiku hidup adalah Kristus. Itu pengakuan Rasul Paulus yang dia tulis dalam surat ini. Rupanya saudara-saudara, saat itu Rasul Paulus sementara menghadapi juga tantangan-tantangan dan persoalan di Korintus. Tetapi pengalaman spiritual ini yang membuat dia kuat, yang membuat dia mampu bertahan, yang membuat dia bisa berdiri menghadapi segala tantangan dan persoalan. Karena dia selalu bilang, bagiku hidup adalah Kristus. Apapun yang kupikirkan, yang kukatakan dan kulakukan, semuanya adalah untuk kemuliaan Tuhan. Rupanya pada waktu itu ada kelompok-kelompok yang sudah suka bermegah, yang suka membanggakan diri, yang merasa superior. Dan menganggap yang lain itu tak berarti, yang lain itu tak berguna. Bahkan ada kelompok-kelompok nabi-nabi palsu yang meragukan kerasulan Rasul Paulus.
dan mempersoalkan kerasulannya. Dulu kan orang jahat. Karena itu Rasul Paulus mencoba menuliskan pengalaman ini, mengajak jemaat supaya jemaat memahami bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah, kita hidup karena kemurahan Allah, kita hidup karena pengampunan Allah. Karena itu lalu Paulus bilang kepada jemaat di Korintus, hiduplah dalam takut akan Tuhan. Karena kamu didamaikan, kamu dibaharui karena Tuhan mengasihimu. Karena itu hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hidup dengan menaruh penghargaan, penghormatan kepada Allah. Bukan saya, bukan beta. Tuhan bukan beta. Kalaupun beta bisa melakukan sesuatu yang besar, yang berarti, yang hebat, bukan karena beta kuat, tapi karena Tuhan Allah campur tangan. Karena Tuhan Allah melayakan, karena Tuhan Allah memberkati. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Jangan mencari pujian sendiri. Motivasi untuk selalu menjadi orang yang diberkati Allah. Janganlah mencari pujian. Sebab Allah tahu siapa kita. Allah tahu bagaimana kita. Rasul Paulus bilang beta sing cari pujian. Kalaupun beta bermegah karena Allah, bukan karena beta pun diri, karena Tuhan Allah. Karena itu Rasul Paulus juga mengatakan kepada jemaat, jadikanlah Kristus sebagai dasar imanmu. Jadikanlah Kristus sebagai dasar pelayananmu. Paulus menempatkan kasih Kristus itu menjadi dasar, menjadi kokoh, supaya dia bisa berdiri dan memberitakan pelayanan kepada siapa saja. Bahkan dia merasa bahwa karena kasih itu Tuhan mendamaikan dirinya, Tuhan mendamaikan manusia. Karena kasih itu dia tergantung di Kalvari. Karena kasih yang agung itu dia mendamaikan manusia yang juga menyakitinya. Pendamaian yang dilakukan oleh Allah melahirkan perubahan hidup. Rasul Paulus benar-benar merasakan ada perubahan hidup dalam dirinya. Bahwa kalau dulu dia menilai Kristus menurut ukurannya, dia menilai sesamanya menurut ukurannya, sekarang dia berubah. Dia tidak lagi menilai orang lain dan Kristus menurut ukurannya. Tetapi dia selalu melangkah di dalam kuasa Allah, bahwa Allah mengendalikannya untuk memahami. Kita semua adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Allah. Tidak seorang pun yang benar. Saudara-saudaraku, pasti masing-masing kita memiliki pengalaman-pengalaman spiritual yang berbeda. Pengalaman itu adalah pengalaman iman yang sangat kaya. Kita memiliki pengalaman-pengalaman spiritual dan bahkan mungkin kita tak akan mampu menuturkannya di hadapan manusia. Ketika kita pernah mengecewakan Tuhan dengan sikap kita, dengan tutur kata kita, dengan laku hidup kita. Ketika kita tidak kedapatan saling menyakiti, saling menindas, saling memfitnah, saling menganiaya, baik secara fisik maupun psikis. Bukankah akhir-akhir ini terjadi banyak peristiwa-peristiwa kekerasan, penindasan, penganiayaan, baik secara fisik maupun psikik, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, yang membuat banyak orang menjadi gelisah, resah, bahkan menjadi korban. Ketika kita hanya memikirkan diri kita sendiri, mengabaikan saudara-saudara kita yang lemah dan tak berdaya. Namun saudaraku, Tuhan tak pernah memperhitungkan apapun yang kita lakukan, dan Dia tidak pernah membuang kita. Tetapi Allah dengan kasih itu akan selalu memanggil kita
membuka tangannya, masih ada kesempatan, marilah kepadaku. Tuhan memberi kesempatan supaya kita membuka diri di hadapan Allah, kita mohon pengampunan dari Allah, dan kita berkomitmen untuk menjadi orang-orang yang selalu mau berdamai dalam kehidupan sehari-hari kita. Saudaraku, kita diampuni, kita dibaharui, kita didamaikan oleh Allah, kita diangkat menjadi anaknya. Karena itu kita bilang, ku bangga Tuhan menjadi anakmu, karena engkau mengubahku, mengampuniku, membaharui hidupku. Hanya satu kata yang bisa kita katakan, saudara, terima kasih Tuhan. Siapakah kami? Terima kasih Tuhan. Tuhan membaharui, Tuhan mendamaikan, Tuhan menjadikan kita berarti dalam seluruh kehidupan ini. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Jika kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh Allah, jika kita adalah orang-orang yang sudah didamaikan oleh Allah, jika kita adalah orang-orang yang sudah diampuni oleh Allah, kita bersyukur. Tapi bukan hanya bersyukur. Rasul Paulus mengajak jemaat di Korintus dan kita semua, jadilah pelayan pendamaian. Jadilah pelayan pendamaian menjadi tema pemberitaan kita hari ini. Jadilah pelayan pendamaian. Saudara-saudaraku, menjadi pelayan pendamaian bukan hal yang gampang. Menjadi pelayan pendamaian bukan hal yang hari ini kita bilang dan bisa selesai. Menjadi pelayan pendamaian butuh proses. Ketika kita sendiri mau didamaikan oleh Allah, ketika kita sendiri mau berdamai dengan diri kita, ketika kita sendiri mau memberi diri untuk didamaikan oleh Allah, dan kemudian kita menjadi pelayan-pelayan yang saling mendamaikan satu dengan yang lain. Saudara-saudaraku, pendamaian itu bisa terjadi jika ada dua pihak yang menyadari saya bersalah. Jika dua-dua pihak menyadari saya minta pengampunan. Tapi kalau satu bilang beta sing salah, tidak akan ada pendamaian. Ada satu cerita yang mungkin bisa menginspirasi kita. Ada dua orang adik berkakak yang hidup sejak kecil akrab, lain sayang lain, bertumbuh di dalam kasih sampai dewasa. Mereka masing-masing memiliki rumah, memiliki lahan, memiliki pekerjaan. Tapi hanya karena hal sepele, hal kecil yang mungkin saja tanpa mereka sadari menyebabkan mereka bertengkar. Mereka saling membenci satu dengan yang lain dan pertengkaran itu sangat hebat. Sang adik membuat sungai besar terusan yang memisahkan lahan dari kakaknya dan dirinya. Saya tidak kenal dia. Sang kakak tidak mau kalah. Dia bilang, dia panggil seorang tukang dan dia bilang, buatkan kepadaku tembok yang lebih tinggi. Saya tidak bisa melihat yang di seberang sana, dia bukan saudaraku. Tukang itu datang untuk membangun tembok. Perintah sang kakak, bangun tembok yang tebal dan tinggi supaya saya tidak bisa melihat ke seberang. Saudara, ketika sang kakak ini pergi ke kota, tukang itu bekerja dengan sungguh-sungguh. Dan sampai sore hari, ketika sang kakak itu kembali, dia sangat kecewa dan dia marah. Karena dia tidak menjumpai tembok yang tinggi, saudara. Dia tidak menjumpai tembok. Tapi yang dia jumpai adalah jembatan yang indah. Yang dibangun oleh sang tukang, melewati sungai yang digali oleh adik. Kakak itu sangat kecewa dan dia marah
Kenapa saya suruh bangun tembok, kamu bangun jembatan? Tapi tiba-tiba sang adik berlari dari seberang dengan pikiran bahwa kakakku sangat baik, dia mengampuniku, dia tidak menghukumku, padahal aku sudah membencinya. Dia membangun jembatan supaya aku bisa melewatinya. Sang adik berlari, mereka bertemu di tengah jembatan saling berpelukan. Damailah mereka. Sang tukang itu pergi, walaupun kedua adik berkakak masih menahannya. Dia bilang, masih ada banyak jembatan yang harus kubangun. Sebab terlalu banyak pemisah-pemisah di antara kita. Terlalu banyak peristiwa yang memisahkan kita. Kebencian, iri hati, kepentingan diri dan segala macam. Yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus. Yang juga bagi kita. Kita dipisahkan oleh tembok-tembok keangkuhan. Kita dipisahkan oleh tembok-tembok keangkuhan diri. Kita dipisahkan oleh berbagai kepentingan-kepentingan sesaat. Kita dipisahkan oleh kebencian, oleh iri hati, penindasan, dan perbuatan-perbuatan yang lain. Apakah kita akan terus membangun tembok-tembok memisahkan kita? Ataukah hari ini kita belajar dari sang tukang untuk membangun jembatan-jembatan perdamaian? Membangun jembatan-jembatan perdamaian ketika di mana ada perselisihan, ketika di mana ada perseteruan, ketika di mana ada penindasan, penganiayaan, kekerasan yang terjadi, kita dipanggil untuk membangun jembatan pendamaian. Menjadi pelayan pendamaian adalah panggilan untuk membangun jembatan-jembatan pendamaian. Saudara-saudara, ternyata ada banyak orang yang butuh didamaikan. Baik pendamaian dengan Allah maupun dengan sesama. Masih ada kesempatan. Belum terlambat sebab tangannya masih terbuka dan memanggil kita, marilah kepadaku. Seringkali ada orang-orang, saudara-saudara kita yang tangannya terlalu lemah untuk menjemput tangan Tuhan yang memanggil, marilah kepadaku. Ada juga yang terlalu lemah untuk menyadari semua kesalahan dan perbuatan-perbuatannya. Mereka seringkali diabaikan, disingkirkan, menjadi pendosa yang tak bisa diampuni. Semua jalan sudah tertutup. Jika itu yang terjadi, saudara-saudaraku, di manakah kita? Bagaimana kita menjadi jembatan-jembatan untuk mengantarkan mereka mengenal Allah, memanggil mereka untuk memohon pengampunan dari Allah, membuka diri kepada Allah, dibaharui oleh Allah. Membangun jembatan adalah tanggung jawab kita untuk mendamaikan pihak-pihak terkait yang sementara berseteru, tapi juga menolong siapapun yang mungkin saja tangannya tak mampu terulur menyambut tangan Tuhan, yang mungkin juga merasa tak berdaya untuk menyambut kemurahan Allah. Kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Jadilah pelayan pendamaian di mana saja kita ada. Di keluarga, di dalam persekutuan-persekutuan di mana kita hadir. Jemaat ini, gereja ini, masyarakat ini membutuhkan pelayan-pelayan pendamaian. Dalam setiap langkah kerja kita, Tuhan memberkati. Amin. Kita bersaat teduh jemaat.
dan kita mengaku iman kita di hadapan Allah. Bersama semua orang percaya di segala abad dan tempat, kita ikrarkan pengakuan iman rasuli dan bersama-sama kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin. Persembahan pujian dari Rahel Jamlai. Penolong dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kau penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku.
berjalan tanpa pertolonganmu, bila cobaan datang silih berganti, hanya Tuhanlah sandaran bagi kami. Terimalah Tuhan hidup kami, terima Tuhan cinta kami, terimalah persembahan kami, terima layananmu di dunia. Jemaat kekasih Tuhan, mari kita berdoa untuk persembahan syukur kita. Allah kehidupan, Allah yang kami imani dalam anak-Mu Yesus Kristus yang telah menebus dan mendamaikan hidup kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Engkau berikan bagi kami, sehingga kami boleh memberikan seluruh persembahan syukur kami yang telah kami bawa di altar-Mu. Kiranya Bapa berkenan menerima dan memberkati itu, untuk memperluaskan pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini, terkhusus di lingkungan Klasis Kota Ambon. Dan Bapa memberkati kami semua yang telah memberi dengan sukacita. Inilah kami Bapa, dengan seluruh persembahan dan syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Persembahan pujian oleh Nona Diana Letlora. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Pernah ku merasa menginginkan semua, segala yang ada di dalam dunia, namun masih saja tak cukup bagiku. Tanpa kau di sana, penuhi hati ini, hingga satu masa ku temukan bagian terindah, kasih-Mu
Saudara-saudara, mari satukan hati kita bersatu dalam syafaat kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami tunduk di hadapan-Mu dalam persekutuan umat-Mu yang berkebaktian di pagi ini. Di penghujung bulan yang keempat. Sebelum kaki ini melangkah menyongsong hari baru di bulan yang kelima. Kami tertunduk di sini dalam rasa syukur yang tak pernah berakhir. Kami hanya bisa bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau begitu baik mengasihi kami. Engkau memperhatikan kami, mengampuni kami, mendamaikan kami. Dan mempercayakan pekerjaan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Kami sadar Tuhan bahwa seringkali kami saling menyakiti di antara kami. Seringkali kami merasa diri lebih baik daripada yang lain. Seringkali kami juga mengabaikan Tuhan. Tapi Tuhan tidak pernah mengabaikan kami. Tuhan selalu memanggil. Tuhan selalu membuka tangan untuk menjemput kami. Datang, membuka diri, mohon pengampunan, membawa seluruh doa dan harapan. Dan itulah kami Tuhan. Dengan muka-muka yang tertunduk, kami bawa syukur-syukur kami. Kami bawa doa-doa kami, baik pribadi, keluarga, tapi juga jemaat ini. Tuhan kenal kami masing-masing. Tuhan tahu apa yang ada pada kami. Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Bahkan Tuhan menyediakan semua tepat pada waktunya. Tuhan menjawab doa ajaib, tak mampu kami bayangkan. Kami hanya bisa percaya, kami hanya bisa beriman bahwa tak ada doa yang tak dijawab. Dan dalam keyakinan itu kami akan terus melangkah mengakhiri bulan ini dan memasuki lagi perjalanan di bulan yang baru. Kami akan melangkah memasuki minggu kerja yang baru. Ya Tuhan, tolonglah kami yang Engkau telah panggil, Engkau percayakan, Engkau tempatkan untuk bekerja, untuk melayani. Baik dalam keluarga, di tempat-tempat kami mengabdi, di lembaga-lembaga kemasyarakatan, lembaga-lembaga pendidikan, lembaga-lembaga penegak hukum, lembaga-lembaga birokrasi, pelayanan yang kami buat sebagai pemimpin-pemimpin yang Tuhan percayakan, sebagai anak-anak-Mu yang sudah ditebus, dibaharui, diangkat menjadi anak yang dikasihi. Tolonglah agar kami terus menjadi pelayan-pelayan pendamaian. Tidak memikirkan diri sendiri tetapi terus bekerja melayani untuk kepentingan banyak orang. Jadikan kami berarti, kami percaya Tuhan, daripadanya aliran berkat itu mengalir di rumah gumul kami, di meja makan kami, dalam gumul anak-anak dan masa depan. Kami berdoa Tuhan, dengarlah dan jawablah setiap doa yang kami bawa di hadapan-Mu. Jika ada di antara kami yang sakit, di lanjut usia, yang punya persoalan-persoalan berat dalam rumah tangga, dalam kerja, yang diberi tanggung jawab juga yang berat, Tuhan jangan biarkan kami melangkah sendiri. Tolonglah kami dan anak-anak kami dan persekutuan ini supaya kami melangkah bersama Tuhan. Berkati setiap orang yang selalu berharap akan penyertaan-Mu, jalan keluar daripada-Mu, yang selalu berharap akan pengampunan-Mu, akan pendamaian-Mu, yang selalu berharap akan kasih dan kemurahan-Mu. Jawablah ya Tuhan Allah. Kami bersyukur bersama anak-anak kami yang akan mengakhiri pendidikan mereka di sekolah-sekolah lanjutan, sekolah dasar, lanjutan pertama, lanjutan atas. Anak-anak kami di perguruan tinggi,
anak-anak kami yang mencari pekerjaan, mengikuti seleksi-seleksi penerimaan TNI Polri, bahkan juga pegawai negeri sipil swasta. Anak-anak kami yang memutuskan berwirausaha, yang ada di daerah maupun di luar daerah ini, Tuhan tolong dan berkati. Serta orang-orang tua di lanjut usia, sertailah juga orang-orang yang terbaring sakit di rumah sakit, yang bergumul dengan pergumulan panjang sakitnya, dirujuk keluar daerah, bahkan juga mungkin saja berada pada pilihan-pilihan yang sulit. Tuhan, Engkau mampu untuk menyelesaikan setiap doa kami. Kami pun berdoa Tuhan, menyerahkan juga persekutuan ini, di tempat ini, dalam pelayanan para pelayan di Klasis Kota Ambon. Tuhan memberkati majelis pekerja Klasis, Tuhan memberkati para pelayan di tiap-tiap jemaat, Tuhan memberkati semua yang terlibat dalam tanggung jawab pelayanan ini. Itu tak akan sia-sia seperti janji-Mu. Berkatilah semua pelayanan yang berlangsung di minggu yang baru ini. Berkati gereja-Mu, berkati gereja Protestan Maluku, bahkan gereja-gereja yang juga berjalan bersama untuk menebarkan kasih dan kemurahan Tuhan. Berkatilah masyarakat-Mu, masyarakat-Mu yang sangat majemuk, masyarakat-Mu di Kota Ambon, masyarakat-Mu di Provinsi Maluku, masyarakat-Mu yang jauh terpencil di mana-mana di Indonesia. Berkatilah para pelayan-pelayan masyarakat untuk terus menjadi pelayan pendamaian. Berkatilah para pemimpin-pemimpinnya. Ya Tuhan Allah, kami percaya Engkau yang memanggil, mempercayakan, Engkau tidak akan pernah membiarkan mereka sendiri. Bersamalah juga dengan saudara-saudara kami yang karena tuntutan untuk hidup ini, mereka berada jauh terpisah di mana-mana, di lautan, di tengah cuaca ekstrim yang sering berubah, di daratan, di gunung, bahkan di mana-mana Tuhan Allah. Jangan tinggalkan mereka. Kami juga berdoa, ya Tuhan, menyerahkan alam ciptaan-Mu, alam yang memberi kami hidup. Biarlah Engkau memberkati, Engkau kendalikan, Engkau menumbuhkan juga kehidupan baru dari alam ini, supaya kami pun tetap hidup di dalamnya. Terima kasih Tuhan. Kami bawa doa-doa kami. Kami ingin bilang lebih dari ini, tapi dari lubuk hati kami semua yang tunduk di hadapan-Mu hari ini, Tuhan tahu apa yang kami perlukan. Berikan kepada kami seturut kasih dan sayang-Mu. Jangan menurut kehendak kami. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan. Dengar dan sahuti kami. Dalam nama Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, mari berdiri dan kita akan mengakhiri kebaktian kita. Jika Tuhan telah memanggilmu, jika Tuhan telah memanggilmu, persiapkan dirimu segera. Jangan takut akan seteru, Tuhanlah penolongmu. Bersaksilah bagi Tuhanmu, ikut firman-Nya. Semua bangsa jadimu
Saudara-saudaraku terkasih, jika kebaktian ini menjadi berarti bagimu, tanamkan itu di dalam hatimu menjadi kebaktian yang sejati, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Untuk itu saudara diberkati oleh Allah. Arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, terimalah janji penyertaannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus oleh tuntunan Roh Kudus menyertaimu jemaat dalam kebenaran dan kasih. Jemaat selamat hari Minggu dan Shalom. Mari silakan duduk dan kita berdoa syukur masing-masing.